rumor-rumor politik yang terbaru. Saya mencatat bahwa tentang isu-isu tentang politik dinasti dan bagaimana peluang ke depan dan tantangan politik itu sendiri. Nah, langsung baik itu Kak. Setiap baik itu pemilu maupun pilkada ya, selalu isu-isu politik dinasti itu selalu mencuat. Nah, kira-kira apa politik dinasti itu? Kalau kita lihat dari secara akademisnya itu politik dinasti itu maksudnya adalah suatu proses politik yang mana dia mendahulukan kekerabatan yang dilakukan oleh petahana atau orang-orang yang sedang memerintah. Nah, itu politik dinasti. Jadi mengharapkan bahwa pelanjut dia itu adalah keluarga dari dia. Nah, ini yang menarik ini begini. Pada tahun 2014 ketika SBY mau turun dia mengeluarkan Perpu. Waktu Perpu nomor 1 tahun 2014. Yang isinya adalah bahwa petahana tidak diizinkan atau tidak boleh mencalonkan itu kerabatnya baik secara satu kali vertikal dan satu kali horizontal. Vertikal dan horizontal. Kalau vertikal itu kemana? Vertikal ayah, ibu, ya kan ke bawah anak. Nah, enggak. Ke samping itu ipar, misan. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu cuma 1 bulan berlaku. Kan apa? Perpu itu kan sudah 30 hari harus dikancah oleh DPR. Kalau DPR-nya setuju, maka itu ditetapkan sebagai undang-undang. Nah, ketika undang-undang itu dicabut, nggak setuju DPR-nya. Nah, jadi kan niat baik sudah ada itu. Karena apa? Memang kita sekarang itu paradigma masyarakat pada umumnya masih paradigma politik tradisional. Ini yang kita saksikan sekarang ini. Ada yang memaksakan anaknya untuk menjadi dan di mana-mana. Betul. Nah, ini sebenarnya dicegah oleh SBY. Jadi SBY itu semacam terjebak sekarang itu ya. Terjebak niat baik dia itu akhirnya kalau begitu berjalan akhirnya kan dia mendorongkan anaknya AHY itu. Betul. Jadi artinya kalau seandainya niat baik SBY itu terjadi, mungkin AHY nggak maju. Artinya apa? Termasuk Partai Demokrat pun akan bersih gitu ya. Nggak terjadi rebut-rebutan seperti itu. Betul. Nah, jadi kenapa itu terjadi? Karena rebutan ada yang yang ilegal lah ya. Ilegal ke Demokrat. Gara-gara seperti itu. Karena ini dia mencari orang kepercayaan dia yang kerjakan anak atau orang terdekat tadi. Karena niat baik tadi tidak disambut, ya sudah sekarang dia ikuti. Nah, ketika dia ikuti, anehnya orang malah melawan. Betul. Nah, dan sekian tahun setelah itu terjadilah drama politik dinasti muncul lagi. Nah, sekarang kan. Nah, jadi Indonesia ini kalau ini terjadi, ini berarti kita balik ke belakang loh ini. Sekarang kita buktikan ada beberapa partai politik yang calegnya pindah semaunya aja ke partai lain. Dikarenakan apa? Bukan dikarenakan prestasi, karena peluang. Peluang karena apa? Karena ada kekerabatan tadi. Nah, jadi kalau kita lihat jarum jam politik kita itu balik ke belakang gitu loh ya. Balik ke belakang. Jadi yang dikatakan bahwa harus ada profesional dan sebagainya itu lewat itu kembali. Nah, ini kita menyayangkan. Meskipun memang ada variabel lain ya. Situasi lingkungan yang tidak kurang kondusif untuk politik kita modern ya, sehingga mereka itu misalnya lowongan kerja yang terbatas. Nah, ini jadi muncul lagi politik dinasti. Iya kan setiap kita di waktu pilkada Sumatera Selatan isu politik dinasti mencuat. Sekarang isu pilpres. Iya. Bukan isu lagi, sudah jalan. Sudah Makanya jalan. tadi itu Betul. yang Perpu tadi kan niat baik SBY itu Iya, pemecatan sejarah. Jadi berarti memang secara ini elit politik kita itu belum bisa menerima. Bukan belum mau menerima, belum bisa menerima. Sehingga berbalik lagi. Dan tahun ini terbukti tadi. Buktinya di Sumatera Selatan juga gitu kan. Betul. Ya kan, ada yang loncat pagar tanpa permisi lagi dengan ketua partainya, tahu-tahu dicalonkan legislatifnya dari partai lain. Nah, tahu-tahu ada hubungan kekerabatan. Nah, ya kan semudah itukah gitu kan? Betul. Sehingga kita lihat gejolak, maaf ini dalam tanda kutip yang saya amati, di Sumatera Selatan kan tidak terlalu menyolok nih calon-calon presiden. Karena apa? Tiarap semua, takut. Nah, karena ada kaitan dengan dinasti tadi. Berarti apa gunanya kaderisasi? Itu dia. Kalau oligarki? Itu yang kita sedihkan. Sebab di Undang-Undang Partai Politik dikatakan bahwa salah satu kewajiban partai politik itu adalah untuk mendidik calon pemimpin bangsa. Nah, sekarang pertanyaan Kak, mendidik calon bangsa. Berarti ada pengkhianatan konstitusi kalau begitu. Jelas. Dalam politik kebangsaan. Dalam politik kebangsaan. Iya. Pengkhianatan konstitusi yang dilakukan oleh elit sendiri. Nah, inilah yang beberapa orang kemarin mengatakan bahwa terjadi demoralisasi di dalam politik Indonesia. Gitu loh. Kita mundur dong. Betul. Mundur kita. Mundurnya bukan satu langkah nih. Bukan satu langkah. Ada calon yang tidak berasal dari ini kan, tidak berasal dari kaderisasi.
Nah, Aku waktu kita ribut-ribut negara atau soal isu pemilu tertutup dan terbuka, ya, ya, aku dulu kepengen aku sebagai jurnalis ya lebih setuju dengan sistem tertutup. Karena yang akan maju kan kader partai nih. kalau partai, iya, iya. Kalau terbuka, partai politik dikuasai oleh saudagar. Nah, itu betul. Samuel P. Huntington mengatakan, katanya apa? Kalau seorang itu menguasai kekuasaan, maka akan membeli sumber ekonomi. Kalau dia menguasai ekonomi, maka dia akan membeli sumber kekuasaan. Yang Itu terjadi? terbukti. Ini Sekarang terjadi. Iya itu tadi, saudagar tadi maksud tadi. Kan gitu kan? Karena apa? Ketika dia sudah menjadi saudagar, dia punya uang, dia berusaha untuk mendapatkan kekuasaan. Kenapa? Karena anggaran negara itu ada di kekuasaan. Betul. Ketika dia masuk, dia tahu di mana proyek-proyek negara. Nah gitu loh. Inilah cikal bakal korupsi. Makanya- Akhirnya kong kali kong dengan eksekutif. Makanya Bang, ketika Prof. Mahfud MD sebagai Menko Polhukam ya waktu itu cerita soal adanya gurtega saudagar menguasai parlemen, menguasai proyek-proyek gitu ya. Ya. Bagi kami jurnalis itu bukan hal baru kan. Itu. Saya berpikir apakah Prof. Mahfud hanya baru tahu atau pura-pura tidak tahu selama ini? Karena kita yakin dan kita melihat betul bahwa dari sekian banyak caleg itu tidak tahan lagi menahannya gitu. Tidak sanggup lagi dia. tapi kan bumerang bagi beliau juga kan. Iya. Letupan-letupan seperti itu kan. Gitu lah. Jadi kan kalau dia akademisi itu kan dia kan memegang norma-norma idealis ya. Ya, Nah, betul. ketika diketangkap begitu, dia serba salah posisinya. Tapi sebagai orang akademis tadi, dia punya beban moral. Makanya itu terlepas. Nah, inilah yang terjadi sekarang itu. Makanya yang para akademisi tadi ditarik oleh para praktisi, ya kan? Nah, para praktisi yang politisi ini berusaha untuk apa? Apakah ingin menjadikan diri dia bersih, maksudnya ngapusi gitu ya? Betul. Apakah dia ingin betul-betul menjadikan negara ini lebih baik lagi, mencuci apakah itu bisa dicuci oleh seorang akademisi? Nah ini, maka calon-calon itu kan selain ada partai diambil dari akademisi. Betul. Gitu lah. Nah ini negara kita kan tidak bisa dibuat seperti mimpi, sekali mimpi sudah jadi kan nggak bisa begitu. Ada pembinaan. Artinya begitu. Yang saya melihat, ya percuma lah ada pengurus partai politik yang mulai dari Dewan Pimpinan Pusat, wilayah, cabang, ranting, anak ranting, itu buset aja Bang. Iya betul. Itu yang menjadikan kekecewaan di bawah itu. Makanya kemarin ada yang kelompok orang yang mendukung salah satu membakar rumahnya kan, istilah mereka membubarkan diri, kecewa mereka. Betul. Jadi terlepas daripada aspirasi mereka itu disetujui atau tidak setuju orang lain ya, mereka kan punya idealisme gitu loh. Nah ketika idealisme itu hancur gitu oleh nafsu nafsu kekuasaan gitu ya, akhirnya kan idealis mereka untuk apa lagi gitu. Nah ini yang harusnya kita jadi dalam konteks politik kebangsaannya gitu, bukan masalah kita setuju tidak setuju dengan aspirasi sebagian orang gitu. Betul. Dan aku konsistensi legislator lah ya Bang, menjadikan bahwa politik itu sebagai sebuah bisnis tidak ada konsistensinya. Seperti yang Abang katakan tadi, hari ini dia mencalon kemarin dia dilantik dari partai ini, kemudian tahun ini partai lain yang loncat lagi. Iya. Nah padahal keunggulannya kenapa harus ada partai politik? Karena dia harus menunjuk ideologi partai. Inilah yang membedakan. Ini dulu Bang, dari sini aku jeda dulu. Apakah ini kaitan dengan kapital, duit? Betul. Materi. Karena berdasarkan kader, kemungkinan kader tidak akan punya uang. Ini dikarenakan undang-undang kita ini yang malu-malu kucing. Karena di undang-undang kita, partai politik itu tidak boleh mempunyai usaha. Otomatis kan dia mendapatkan dananya itu kan dari anggota partainya. Ya, apakah semuanya mampu? Betul. Tidak mampu. Inilah terjadi kenapa banyak kader partai politik yang ikut korupsi gitu loh. Karena dia harus membiayai itu dia. Nggak mungkin seorang menteri, ya, seorang ketua DPR korupsi karena kelaparan. Nggak mungkin. Korupsi karena kelaparan itu maksudnya apa tuh Bang? Ya, orang korupsi itu kan biasanya kalau orang maling, itu kan karena pertama faktor ekonomi. Ya, kan nggak mungkin, pasti ada faktor lain kan. Sementara mereka udah kenyang masih. Mereka sudah kenyang. Betul. Nah inilah, karena apa? Kos politiknya itu dia harus bayar. Nah, kos politik ini karena partai kita di aturan kita di undang-undang kita itu tidak boleh mendapatkan uang dari usaha sendiri. Dia pun sumbangan dari anggota partai juga ini kan dibatasi. Nah, bagaimana kenyataan di lapangan? Gitu loh.
Jadi bukan untuk money politik, kos politiknya aja. Kos politik. Iya, itu sudah sangat besar gitu. Nah, oleh karena itulah maka ketika bicara kos politik, ya mereka walaupun kader mereka itu ada yang bagus, ya kalau tidak punya kos politik untuk itu, ya terpaksa menyerah, terpaksa ngambil orang lain. Makanya ada kader istilah kita ini kader karbitan gitu ya. Iya, karbitan, pengakuan aja kader ketika mau calon aja. Ada yang mau kasih kartu anggota lagi pakai. Nah, itu. Ada pindah-pindah lagi kartu anggotanya kan? Kan karena ini belum yang coba. kacau sekarang coba, yang tidak punya kartu anggota begitu masih tarik. Nah, tanpa malu loh itu. Iya, artinya itu partai politik kok menjunjung orang lain. Kan coba Betul, pikir toh, betul. undang-undang mengatakan kewajiban dia. Lah kok dia malah menjunjung orang lain? Dalam apa namanya secara netral kita lihat bahwa partai-partai gagal dong. Ini kira-kira sampai kapan kondisi ini, Bang? Kan sih generasi-generasi. Nah. Kira-kira sampai kapan nih, Bang? Ya, jadi ini istilahnya ada yang disebut dengan budaya politik. Ya. Jadi kebiasaan kita dalam pola pikir kita di dalam mana politik. Nah, Indonesia nggak bisa seperti itu selama Indonesia belum sebagai negara maju. Tapi katanya kita udah maju, Bang. Termasuk 10. Di atas kertas. Gitu. Karena apa? Karena dilihat itu kan berapa orang miskin di Indonesia itu. Kan SDGs-nya. Kan kemarin kan ada deklarasi, ada bukan semacam pernyataan bahwa kita termasuk negara-negara 100 negara maju. Wih, luar biasa. Iya, hari ini $1 Amerika 15.000 lebih, hampir 16.000 hari ini. Nah, coba tuh. Sedangkan presiden ketika naik dulu di 12.000. 12.000. Tempat turun 11.000 malah, ya kan, Betul. tahun pertama. Terus kemudian naik terus. Apa artinya pertumbuhan 7,1%? Nah, itu kan kalau ini naik terus. Naik terus. Harga kita, nah sekarang pertanyaan tuh 7% itu yang mana? Betul. Keuntungan siapa? 7%, Rakyat bukan. 7%. Nah kalau bukan rakyat, negara ini buat untuk rakyat gitu loh. Untuk kemampuan rakyat. Bukan keuntungan beberapa orang saja. Ini yang bahaya. Itu yang dikenal dengan istilah failure state. Negara gagal. Negara gagal ini apabila negara itu dikuasai oleh sekelompok orang yang disebut mafia, yang disebut dengan kleptokrasi. Nah itu yang berbahaya. Bang, apakah ini sebuah kamuflase politik? Bilang kalau memang dipilih rakyat kan bukan politik dinasti. Kita serahkan sepenuhnya kepada rakyat. Rakyat memiliki hak pilih. Yeah. Walaupun ada hubungan darah, kerabat dan sebagainya. Betul. Nah, ini, tapi benar nggak dia prosesnya itu? Nah, prosesnya itu masalah. Baik prosesnya. Baik proses. Karena apa? Kaderisasi kan? Betul. Kaderisasi. Bukan kader Toto mencolok. Itu terbaik. Ya kalau ada orang yang terbaik, nggak apa-apa. Memang oke. Hak dia. Tapi sadarkah bahwa kewajiban partai politik itu adalah menciptakan kader. Berarti kan gagal partai politik itu. Ya pemirsa nih Bang Adian mulai panas ini. Biar semangat ya. Mulai panas ini ya. Nah pertanyaan berikutnya Bang. Apakah ada kaitannya dinasti dengan oligarki? Dinasti dengan oligarki. Oke, iya betul. Ada itu. Apakah oligarki sangat berkepentingan dengan dinasti? Apakah dinasti juga membentukkan oligarki? Ini pertanyaannya Bang. Dinasti membentuk oligarki. Dinasti membentuk oligarki. Membentuk oligarki. Iya. Oligarki membutuhkan dinasti. Membutuhkan dinasti. Nah itu. Nah inilah yang terlepas daripada orang suka tidak suka ya, apa yang dilakukan oleh SBY itu suatu kegagalan kemajuan politik kita. Sebentar, apa yang dilakukan SBY? Dengan Perpu itu tadi. Perpu nomor 1 tahun 2014 itu. Gagalnya di mana Bang? Gagalnya di mana coba? Gagalnya begini, dia kan sudah bilang tadi tidak boleh petahana itu mencalonkan vertikal ini satu arah dari dia ya, vertikal dan horizontal. Betul. Nah, kalau itu terjadi kan, nah itu kan ini tidak disahkan oleh DPRD. DPR. Berarti artinya yang nggak ada dalam undang-undang itu. Artinya boleh. Nah, berarti sebenarnya undang-undang kan membolehkan dinasti. Dinasti itu kan adalah bukannya apa istilahnya bukan formal tapi substansinya itu. Jadi kan di mana-mana sekarang kan anak istri, betul, ya kan ada bupati yang sudah dia istrinya kan gitu kan, gantian. Bupati jadi laki suaminya bupati, istri dan anak caleg, ya terpilih lah Pak. Terpilih. Makanya kemarin kan di Jawa Timur ada yang bupati dengan anaknya itu kan mantan bupati dengan istrinya masuk penjara semua. Betul. Nah itu seperti, nah kan tidak mungkin karena kelaparan saya bilang tadi kan, betul. Karena kos politik. Inilah menyebabkan oligarki itu. Oligarki membutuhkan dinasti. Dinasti menyebabkan oligarki. Artinya dinasti membantah teori kaderisasi. Ya, kira-kira. Sebenarnya begini, kaderisasi itulah untuk untuk melawan itu sebenarnya. Harusnya. Dan gitu. itu harus dipahami oleh ketum. Iya, itu. Makanya partai politik itu harus punya ideologi tadi. Jadi kan
Kenapa partai politik dibuat? Dia harus punya ideologi, dia punya aspirasi. Itu perbedaan aspirasi di ideologi. Saya ingin Indonesia ini maju, tapi Indonesia maju ini berdasarkan pada misalnya nasionalis. Oke. Betul. Nah, ya. Abang begitu juga ingin, tapi harusnya religi, kata dia kan. Oke, boleh, diterima semua. Nah, itu ada. Sekarang coba gimana? Partai yang mana yang nasionalis betul? Iya. Nggak ada. Nasionalis ada kelompok dakwahnya. Betul. Sama juga. Nah kan, kata orang Palu Gada, itu kan, apa lu mau gua ada. Nah, kalau nggak begitu, nggak mau orang milih. Padahal justru partai politik itu diadakan, ideologi itu, supaya aspirasi yang berbeda itu jelas perbedaannya, sehingga orang tahu masuknya harus di mana gitu. Nah, ini Bang, ini baik perbincangan kita ini termasuk edukasi politik juga untuk masyarakat. Iya, iya. Selalu saja masyarakat, rakyat, pemilih disalahkan. Dikatakan masyarakat butuh duit, sehingga terjadilah money politik dan sebagainya. Iya. Nah, ini saya mau tanya karena Pak Awang sebagai politisi, sebagai akademisi ya. Siapa yang salah ini? Iya. Sama dengan gini, anak masuk sekolah, Iya. ya kan, bodoh. Yang bodoh itu anaknya atau gurunya. Ya kalau dia masuk sekolah bodoh, yang salah ya gurunya. Dia masuk sekolah itu semua pinter gitu loh. Oh, gitu. Jadi ada PR-nya si PR gurunya. Nah ini kan dia masih bodoh, gurunya yang salah gitu. Artinya apa? Gurunya yang harus membinanya dengan bagaimana caranya supaya anak yang bodoh ini menjadi pinter. Nah gitu. Nah kalau sekolah seperti sekarang misalnya, yang masuk itu harus diseleksi orang-orang pinter aja. Ya wajar aja kalau anak-anaknya pinter. Yang bodoh di mana ditinggalkan? Awas, Undang-Undang 45 mengatakan pendidikan itu hak bangsa. Nah, nggak bisa. Jadi artinya apa seperti tadi itu. Jadi kalau dia masuk kader, ya orang itu masuk partai politik untuk dikadisasi. Nah tujuan itu jadi pemimpin. Betul, Gitu loh. betul. Nah ketika itu dipotong di atasnya, Ya. gitu, orang lain, siapa yang salah? Pimpinannya. Kenapa dia nggak ini? Makanya saya bilang tadi, kalau dia tidak mencalonkan kader dia, berarti kaderisasi dia ini gagal. Berarti disorientasi pemimpinnya, Bang. Iya, itu yang terjadi. Disorientasi pemimpinnya. Karena apa? Karena budaya instan. Nak cepet baik, nak dapat cepet. Kata orang Palembang sumbu pendek. Ini perbincangan kita ini santai tapi serius sih, Bang. Jadi salahnya kita ini salahnya di mana? Salahnya di partai politik. Jadi di peraturan partai politik dia tidak pengurus partai politik itu dia tidak konsisten dan tidak disiplin. Ya. Karena apa? Memang kita pahami, tapi kita sebenarnya tidak bisa menerima dengan baik. Karena dia sangat terpengaruh dengan budaya instan tadi. Begitu di lingkungan luarnya, eksternal itu, ya tadi kos politik tinggi dan sebagainya, dia mau cepat. Karena apa? Ada hubungannya dengan misalnya periode masa jabatan. Nah, itu akhirnya dia itu. Nah, sekarang kita lihatlah. Kalau seandainya partai politik itu dia melakukan suatu musyawarah gitu ya, atau apa istilahnya konferensi dan sebagainya, terpilihlah pejabat baru atau pimpinan baru partai itu. Apa yang terjadi? Pasti dipotong tuh yang lama, kader lama, betul. Pasti kader-kader dia. Padahal orang-orang ini sudah dilatih, ya kan? Dan awal-awalnya partai politik di Indonesia itu ditanamkan ya dengan aturan yang ada itu diarahkan kepada partai kader, bukan partai massa. Tapi sekarang sudah partai massa semua. Betul. Nah itu terjadi di kita nih. Terjadi. Di Palembang lah. Iya. Dulu kan cikal bakalnya 3 partai itu, ya. P3, kemudian Golkar dan PDI. Nah itu sebenarnya zaman Soeharto dulu, kenapa dia paksa begitu? Diharapkan sebagai partai kader. Terpaksa mereka. Buktinya apa? Di mereka 3 ini ada aturan untuk menjadi pengurus cabang, harus pernah sekian tahun jadi anggota. Betul. Harus pernah latihan ini. Diklatnya itu banyak. Sekarang coba lihat. Tanpa diklat tuh ketua-ketuanya tuh. Betul. Ya kan? Nah, jadi apa? Partainya mulai dari partai ini. Gitu. Nah, masalahnya apa? Masalahnya adalah partai itu dia yang buat undang-undang di Indonesia ini. Iya. Dia nggak mau dia diatur. Dia sendiri. Dia nggak diatur kan. Nah, akibatnya seperti itu. Kalau situasi politik seperti saat ini terjadi, artinya bisa tidak bertahan sampai sekian lama. Nah, itu dia. Jadi ada beberapa orang yang berpendapat itu kan tahun-tahun lalu ya, itu katanya dia khawatir Indonesia ini menjadi negara gagal tadi. Negara gagal gini, ya failed state itu adalah negara yang dikuasai oleh mafia. Istilah apa saya bilang ya? Kleptokrasi. Negara kleptokrasi itu adalah negara yang dikuasai oleh mafia. Ya,
Nah, negara mafia itu maksudnya mafia dalam pengertian yang luas ya, bukan mafianya narkoba, bukan ya. Iya. Nah, dia ini menguasai mafia ini bukan lagi partai politik yang menguasai, siap orang-orang lintas partai yang mendorong kepentingan pribadi. Ini Sebentar, terjadi sekarang. sampai sini saya menangkap ketika Bambang Sukoco ya, waktu salah satu kader PDIP ya, Ya, betul. berdialog dengan Mahfud MD. Bambang Pacul ya. Bambang Pacul ya, Bambang Pacul kan. Dia bilang bukannya mereka tidak memperjuangkan, tapi coba disputusnya ada apa bos-bosnya Korea yang kali itu. Itu sambil mafia itu tadi. Jadi ada backing di belakang ini. Nah, ada bahaya sifat mafia itu apa? Dia selalu megang kartu as. Mana ada mafia yang yang loyal terhadap diri dia? Dengan bosnya nggak ada. Begitu membahayakan dia tembak sendiri. Anak buahnya dia tembak. Terjadi sekarang, ya kan? Anak buahnya dia sendiri. Partai kalau ini nggak benar, habisinya. Nah, lihat tuh kementerian-kementerian sekarang saling intai itu, ya kan? Betul. Masuk penjara. Nah, ini kan berbahaya. Ini sifat mafia udah masuk nih. Berarti benar bang, ungkapan para pakar lah, para tokoh bangsa kali ya, wah kita ini sedang ada apa-apa, bukan tidak ada apa-apa, tapi sedang ada apa-apa, sedang tidak baik-baik saja lah katanya, Sedang tidak baik-baik saja. bahasa mereka untuk demokrasi. Betul. Nah itu, jadi contohnya saya ambil satu aja, ya kan? Dulu mantan pensiunan militer, Ya. meskipun dia menjadi orang biasa, ya dia tidak vokal secara politik. Nah, apa tuh? Moral dulu. Komando ya. Komando ya, moral. Tapi sekarang apa yang terjadi? Iya. Ya kan? Tidak Tapi saya juga tidak menyalahkan. Karena apa? Dia sudah tidak bisa menahan lagi. Dia melihat penyimpangan itu, gitu loh. Sebagai anak bangsa, tanggung jawab dia kan? Betul. Nah, makanya dikeluarkan. Jadi tetapi di sini maksud saya ada terjadi moral bangsa menyatakan bahwa memang ada mafia atau sifat-sifat mafia di dalam negara perpolitikan kita sekarang. Buktinya sekarang, coba mereka-mereka yang menjadi berkolaborasi sama-sama, ya. Nah, coba kan berubah-ubah terus. Belum lagi tingkat bawah lo itu. Belum lagi tingkat bawah, misalnya provinsi, kabupaten, kota. Coba ketika mereka ini. Jadi idealisme dari partai politik mereka, ideologi mereka itu enggak muncul. Enggak muncul. Hari ini dia berlawanan dengan si A, besok B. Betul. Kalau bilang apa? Politik cair. Sekarang kita lihat secara akademis, ada nggak definisi politik cair? Nggak ada. Sama dengan politik Yang ada itu diakomodir, bukan cair. apa politik riang gembira. Ada teorinya bang itu? Nggak ada. Iya kan? Artinya apa? Itu sama saja dengan menghalalkan cara. Betul. Gitu loh. Nah, ini yang nggak bisa. Harusnya antara cara dan tujuan itu harus selaras. Apa itu? Kebenaran formalnya harus selaras dengan kebenaran substansial. Kalau kebenaran formalnya saja, substansinya tidak, bahaya itu. Macam sekarang misalnya ya, sekarang sudah ramai nih, ada tuntutan kepada KPU, ya kan? Berdasarkan aturan undang-undang pemilihan presiden bahwa syarat untuk menjadi calon presiden itu berdasarkan undang-undang. Tapi apa yang dilakukan kemarin? Berdasarkan keputusan hakim. Kalau undang-undang artinya berdasarkan MK tadi harus diundang-undangkan dulu oleh ini legislatif, eksekutif. Nah, keputusan MK terakhir itu harusnya diundangkan dulu. Diundangkan dulu. Nah, ini yang sekarang yang ini tuntutan itu, gitu loh ya. Iya. Nah, ya pertanyaan kita ini menarik nih bang. Nah. Ini menarik. Artinya KPU, komisioner KPU menetapkan itu berdasarkan keputusan undang-undang. Nah, harusnya. Artinya keputusan MK belakangan ini harusnya itu belum berlaku sebelum diundangkan. Belum diundangkan. Kok bisa gitu? Nah, itu dia masalahnya. Sedangkan KPU itu tugas menyelenggarakan undang-undang, melaksanakan undang-undang. Bukan membuat hukum dia kan berhukum itu. Satu ya. Kemudian kedua, hakim juga, judicial itu tidak punya hak di dalam membuat undang-undang. Mengusulkan Betul. Kan gitu kan, harusnya diputuskan dulu dalam undang-undang. Karena kebetulan bang. Nah sekarang masalahnya, apakah persepsi sekarang itu sudah boleh? Keputusan hakim dengan undang-undang. Nah ini sekarang sedang digugat. Kita lihat, ya kita nggak tahu kan, sebab pemilik negaranya kan bukan kita aja, orang lain juga. Balik-balik kita kembali bicara soal keputusan MK terakhir kan, ya. Sudah ingkrah dia, sudah keputusan sudah mengikat, tidak bisa ditolak lagi. Sudah mereka mempersepsikan atau dikiaskan dalam bahasa kita itu dengan ingat waktu keputusannya wali kota
Al-Maherton dengan Hari Muda. Ya, Walaupun produknya, Ya. produk keputusan itu kan bermasalah. bermasalah. Terbukti hakimnya bermasalah dan sebagainya. Ya, Nah, kayaknya seperti itu putusan terakhir ini. Walaupun produknya salah, prosedurnya salah, jalannya salah, tapi keputusan itu tetap berlaku. Tapi kalau berdasarkan undang ketetapan tadi yang dikatakan oleh Bang Ali Sarwan, berdasarkan undang-undang, artinya hakim tidak boleh menggunakan itu. enggak boleh. Memang keputusan hakim dia nggak salah. Cuma yang penyelenggara ini. Penyelenggara. Iya. Kenapa dipersepsikan sebagai undang-undang? Ya Itu kan gitu. persepsi atau asumsi, Bang? Persepsi. Enggak, yang Persepsi dia mengartikan itu. Bukan kalau persepsi dia belum diputuskan oleh dia kan. Ini udah dilakukan dia. Ya kan dengan penetapan apa namanya itu penerimaan pengesahan pasangan calon. padahal, Bang, di sana ada Yusril Izzah Mahendra. Justru itu yang jadi pikiran kita. Apakah keputusan hakim itu sudah disamakan dengan undang-undang? Nah makanya ini. Tapi persoalannya Yusril ada di pihak sana, Bang. Nah itu dia. Nah itu makanya kan ada pengamat juga mengatakan kan Iya. itu sudah dikumpulkan semua itu kemudian dia langgar undang-undang. Nah, Ahlinya betul, dari situ. Kan kemarin sempat Yusril bicara keras. Makanya saya angkat sekarang, mari bicara kita politik kebangsaannya. Nah, Kan Yusril- bukan hanya sekedar pemilu kan? Yusril kan sempat berbicara keras bahwa keputusan MKD rawan. Iya. Berarti harus curiga kan dia. Kan rawan. Dia Beberapa sudah- hakim juga, beberapa pakar hukum tata negara juga seperti itu, tata hukum Ya, juga seperti betul. itu. Tapi setelah itu diam mereka, Bang. Ini jatuhnya. Ya itu tadi. Bagaimana kalau yang baru jatuh anak kita sendiri? Ah. Paling nggak kita diam kan? Kalau ya gimana pun juga dia sakit kita juga. Nah ini nih masalah besar ini. Nah sekarang untuk diuji, ya kan diuji kenegarawanan mereka. Betul. Apakah dia mendahulukan kepentingan bangsa Indonesia atau kepentingan kelompok? Nah ini yang sambil mafia tadi Pak, dalam pengertian yang luas ya. Kena kalau pendapat Bang Ardian nih kebangsaan atau kelompok sekarang ini. Ini kelompok, jelas. Ini sampai kleptokrasi tadi. Kelihatan sekali kental sekali kleptokrasinya. Ya kan? Bahwa dia mendahulukan kelompok tersebut. Coba lihat, nanti kalau ada ini perubahan situasi, pasti berkelompok baru dia. Ya kan? Jadi, yang bagaimana perjuangannya Sultan Syahrir dulu, Tan Malaka dulu, nggak kelihatan lagi. Meskipun mereka ngomong partai saya adalah mengikuti ideologi Tan Malaka, ideologi Sultan Syahrir. Ngomong doang. Iya kan? Iya, iya, Bagaimana dia sampai mengeluarkan dana pribadi untuk bangsa ini ketika bangsa kita nggak ada uang ketika mau merdeka, ya kan? Tanpa melihat dari partai mana lagi dicari. Karena tadi dana. politik kebangsaan. Politik kebangsaan. Ini Pancasila ini yang saya khawatir ini tadi. Artinya emang kita posisi kita ini di ujung tanduk juga dong. Nah itu dia. Kalau seperti ini terus. Itu yang merusak apa itu hukum itu kan orang ahli hukum. Karena dia yang tahu. Kan gitu. Kita berharap, nah inilah. Makanya sekarang orang-orang akademisi mulai bicara kan. Iya. Nah, penyimpangan yang sudah dilakukan, artinya ada apa kamuflase dari mereka. Minum dulu, Bang. Minum dulu. Kita minum dulu. Semangat sekali ya. Pemirsa, pembicaraan kita hari ini sangat sangat menarik ya, karena memang memang menjadi perbincangan mulai dari warung Tegal, warung kopi sampai di tingkat atas lah perbincangan ini. Iya. Walaupun mereka memahami ada satu kesalahan, tapi Iya. rata-rata masyarakat tidak bisa banyak berkomentar karena ngeri juga, Bang. Betul. Berkomentar Ngeri. karena apa? Ngeri-ngeri sedap juga. Iya. Jadi kita contoh sekarang ya dari 3 pasangan ini, Ya. masing-masing kan pasangannya ada yang bukan dari partai politik. Boleh nggak saya bilang bahwa partai politik itu gagal? Betul. Iya kan? Dia ngambil dari akademisi, dia ambilnya kan, loh apa gunanya itu? Mereka itu membuat partai politik itu gunanya apa? Gitu loh. Nah ini tanggung jawab moral. Jadi memang terjadi demoralisasi itu dalam politik kita gitu loh. Karena memang tidak ada konsistensi partai politik dalam rangka untuk kaderisasi ya. Ya, karena partai politik diawasi oleh diri dia sendiri. Sendiri, ya. Itu masalahnya itu. Iya, yang buat undang-undang ya dia sendiri. Iya, masalahnya Taunya itu, menjebak Bang. dia Hanya nggak dia. mikir lagi bangsa ini mau jadi apa gitu. Kan gitu. Nah, ada lagi yang ingin kita tanyakan kita orek dari Abang sebagai akademisi ya. Abang kan sebagai dosen nih. Ya,
dengan teori keadaan seperti ini gimana menjelaskan kepada mahasiswa nih? Ini yang menjadi galau. Soal demokrasi, Betul. soal tata negara, soal berpolitik dan sebagainya. Itu gimana peran dosen menerjemahkan? Ada nggak mahasiswa membantah atau mencelah sedikit? Mereka mempertanyakan seperti tadi, apa sih politik dinasti itu? Jadi mereka dari cara dia bertanya itu bukan ingin tahu, dia bingung gitu loh. Jadi artinya dia sudah baca politik dinasti begini, tapi kok prakteknya seperti itu? Ah, gitu kan? Apa enggak? Menurut teori ini kan berbahaya pada negara, tapi kok mereka tidak melakukan itu? Nah, gitu kan? Nah, sehingga muncullah yang istilah-istilah yang mereka nggak ada dalam buku mereka. Misalnya politik cair, ya kan gitu ya? Yang mana? Itu kan kalau politik cair itu kan berarti kan mereka tidak, artinya yang ada tuh lobby, negosiasi, ya kan? Kemudian dia melakukan akomodasi dengan itu, apa aspirasi yang berkembang yang itu. Jadi tetap ada dalam koridor ideologi mereka, mereka punya prinsip gitu. Kalian kan enggak, prinsipnya nggak jelas gitu loh. Nah, ketika prinsipnya nggak jelas, nah dia bilang itu adalah prinsip kami. Nah, itulah makanya kalau kita balik ke masanya Orde Baru, kita ambil hikmahnya ya. Kenapa Soeharto pada waktu memaksakan partai itu menjadi 3? Karena dalam sejarah kita, Indonesia itu sebenarnya memang yang cocok itu 3 partai. Contoh pertama, pada waktu masa Orde Lama, ya kan banyak partai sampai 50 lebih, ya. Karena bingung ini Soekarno. Karena banyak habis waktu untuk diskusi aja daripada bekerja kan. Kita lihat ya konstituante yang akan merubah undang-undang atau memperbaiki undang-undang 45 itu. 9 tahun nggak selesai. Akhirnya dikerucutkan menjadi 3 kelompok. Yaitu yang dikenal dengan istilah Nasakom. Nasionalis, agama, komunis. Nah, itu kelompok-kelompok itu. Nasionalis itu oleh PNI kepala pecong lah kalau bahasa gitunya ya. Nah, itu PNI. Nah, kemudian yang Regulis Masumi. Nah, kemudian satu lagi TNI. Nah, 3 itu. Nah, itu ya. Pada masa Orde Baru, apa yang terjadi? Ya, begitu terjadi lagi kan, dipaksa juga oleh itu untuk menjadi 3. P3 mewakili agama, PDI mewakili nasionalis, kemudian Golkar yang mewakili profesional. Ya, atau partai buruh kata orang sekarang ya. Nah, itu 3. Pada masa reformasi 3 juga, Pak. Betul. Pertama adalah kelompok pendukung pemerintah. Kedua, kelompok oposisi. Yang ketiga, yang kanan kiri oke, melihat keuntungan. 3 juga. Jadi kalau kita lihat dari situasi begini, kita jangan lupa sejarah. Jas merah kata Soekarno. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. 3 kita tuh. Kalau banyak seperti ini terjadinya. Betul. Nah, ini menjadi renungan bagi partai harusnya. Jangan ya karena sedikit-sedikit berbeda pendapat, buat partai baru. Ini lain ini buat partai baru. Nah, gitu. Ya ingat negara gitu ya. Negara mau dibawa mana gitu. Jangan kalau kita memang mau bikin negara, ego kita kan harusnya diturunkan. Ya beda-beda sedikit, ya kompromi lah gitu kan. Ya karena kepentingan tidak terakomodir. Iya. Nah, kaitan itu ini penting nih. Muncul isu politik identitas. Nah, ini menarik ya. Kenapa? Siapa sih yang berpolitik Indonesia yang tidak punya identitas? Betul. Semua identitas dong. Kalau nggak punya KTP nggak boleh. Iya betul. Satu ya. Iya. Kedua, lupakah kita Pancasila itu mengatakan sila pertama adalah ketuhanan Maha Esa. Apakah orang bertuhan kemudian dikatakan politik identitas? Nah, jangan-jangan yang ngomong itu tidak ngerti Pancasila. Betul. Nah gitu loh. Jadi tidak bisa politik identitas itu sebenarnya politik yang mana dia ini kan dari basis masanya. Iya kan? Iya betul. Nah itu nggak apa-apa sebenarnya. Itu dalam istilah ilmu politik ada nggak itu Bang? Istilah politik ada yang politik identitas. Yaitu politik identitas adalah suatu kelompok yang mempunyai ideologi berdasarkan kepada basis dasar masanya. Nah basis dasar masanya siapa? Nah sebenarnya bukan agama saja. Ada yang berdasarkan adat. Betul. Ada yang berdasarkan kekaryaan. Itu identitas semua. Betul. Gitu. Nah sekarang dibelokin orang. Gitu loh ya, identitas itu agama. No, kalau identitas agama, dia melanggar Pancasila. Sila pertama loh. Sila pertama, betul. Ya kan? Harus beragama, orang Indonesia itu harus beragama. Kalau identitas tidak kata agama, orang itu tidak nasionalis. Tidak nasionalis, betul. Bukan orang yang religius, justru tidak nasionalis. Tidak Pancasilais. Jadi sekarang ini betul banyak istilah-istilah politik yang tidak ada dalam kamus politik. Tidak ada kamus politiknya. Ini menghalalkan cara gitu loh. Itu membingungkan mahasiswa. Nah itu dia. Sebenarnya apa? Akademisi itu mencari kebenaran. Berarti teori politisi itu mencari pembenaran. Nah, berarti teori-teori politik yang diajarkan di kampus mungkin
sangat bertentangan dengan kondisi saat ini, Pak. Inilah yang membuat mahasiswa gelisah. Inilah harusnya pencerahan di mahasiswa itu. Dicerahkan mahasiswa itu. Ya supaya apa? Supaya dia mengerti gitu. Supaya dia jadi pimpinan nanti, kalau itu dia tahu, oh ini sebenarnya nggak bagus gitu ya. Nah kalau nggak ditahan, itulah mereka berontak itu. Jadi demo-demo itu sebenarnya bukan karena tidak dicerahkan, ini harus dicerahkan, Mbak. Dia nggak tahu. Ini kan didekap gitu loh. Apa yang dilakukan oleh kelompok tertentu itu yang benar. Nah ini yang salah. Terus siapa lagi akan melakukan apa namanya itu penjagaan ideologis negara kita? Ya, betul, Padahal kita lihat sejarah kita nih 1908, 1928, 1998. Siapa di depan? Mahasiswa. Iya kan? Betul. Nah mahasiswa ini harusnya diberikan bekal yang cerah gitu. Jangan dibohongi dengan keadaan-keadaan yang merusak. Karena mahasiswa yang pikirannya masih jernih itu bisa dia megang politik kebangsaan yang idealis gitu. Tapi kalau mereka dimasukin cerita-cerita yang nggak benar, nah itu tadi. Berarti jargon politik kebangsaan kan bukan hanya milik satu partai politik. Bukan. Tapi itulah ideologi. Ideologi. Kita lihat kemarin bagaimana bangsa kita waktu merdeka. Banyak partai-partai politik, ya kan? Tapi ujungnya apa? Kemerdekaan. Ketika Soekarno-Hatta mengatakan bahwa Indonesia merdeka, ya dengan kemerdekaannya, semuanya tidak ada yang menyangka. Kemudian saking bangsa mereka, coba presiden pertama kita itu tidak dipilih dalam sejarah. Tapi kenapa kita diam? Karena satu hati kita, kita harus merdeka. Itu politik kebangsaan. Berarti politik kebangsaan itu menyatukan. Jadi meskipun kita berbeda, kita sadar perbedaan itu karena apa? Pilihan. Nah, bukan benar salah, bukan pilihan jalan gitu. Betul. Nah, pertanyaan sekarang menurut analisa dari ilmu politik yang menyebabkan rapuhnya teori politik kebangsaan saat ini apa sebabnya? Ya karena Pancasila kita itu agak kalah glamornya, agak kalah publikasinya seperti P4 dulu. Terlepas kita suka tidak suka P4 dulu, ya pertengkaran mengenai persepsi Pancasila itu sangat minim, termasuk undang-undang. Nah itu kelebihannya. Tapi sekarang, mohon maaf, BPIP kita punya nih. Tapi nggak jalan. Nggak jalan. Ya kan? Betul. Nah itu masalah. Di daerah-daerah nggak ada ininya. Jalannya dia. Kalau dulu kan ada BP7 sampai ke bawah. Gitu. Jadi bukannya kita mendoktrin sebenarnya. Betul. Nah sekarang mungkin kalau kita nggak setuju dengan P4 dulu, oke apa yang nggak setuju itu yang diperbaiki. Betul. Nah, gitu. Kalau bangun rumah itu kalau kita nggak suka kan jangan dihancurkan rumah. Renovasi aja, Bang. Renovasi aja. Rehab itu. Gitu. Habis duit udah banyak. Betul. Gitu. Baik, Bang, tampas. Ini perbincangan kita ini sangat asik nih, tapi perbincangan kita ini sangat asik, tapi luar biasa. Tapi ini kata kuncinya, Bang. Penutup apa kata kunci sore hari ini? Kata kunci kita hari ini adalah bagaimanapun cara kita berpolitik, jangan lupa bahwa politik kebangsaan itu adalah yang utama. Indonesia harus maju dengan politik kebangsaan, bukan politik kelompok. Apapun warnanya. Apapun warnanya. Ujungnya harus politik kebangsaan. Ujung baik. Terima kasih. Sukses, Masya Allah, luar biasa. Pemirsa, memang seru diskusi kita tentang politik dinasti dan problem kaderisasi kepemimpinan di Indonesia. Jujur saya tidak berani menyimpulkannya. Pemirsa sendiri yang menonton acara ini yang menyimpulkan bagaimana pentingnya politik kebangsaan, bagaimana bahayanya politik dinasti, dan bagaimana bahayanya oligarki. Semua silakan simpulkan. Saya yakin pemirsa kita sudah cerdas, rakyat kita sudah cerdas, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk untuk negara ini. Dan itu ditentukan nanti di Februari 2024. Ya. Mungkin sampai sini dulu perbincangan kita, dan kita akan mencoba membahas topik-topik yang lebih hangat, lebih seru. Dan jujur saja ini berbincang sama Bang Ardian Saptawari luar biasa, beliau sama semangat. Dan kita akan undang lagi dengan tema-tema diskusi kita yang lain dan jauh lebih menarik. Terima kasih dari studio Tribun News di Geraha Tribun. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi, Bang. Terima kasih atas kunjungannya dan hadirannya. Suasana yang sangat panas dan gembira ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Hmm.